Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan banyak pengentrian data yang masih salah, baik itu dalam satu rumah satu kakak, kemudian dalam satu rumah 2 atau lebih dari 3 kakak, atau untuk pengentrian anggota yang mengontrak. Jadi dalam video ini kita nanti akan dibuat 3 bagian. Satu untuk cara input anggota PSPJ hanya 1 kakak. Kemudian bagian kedua cara input anggota PSPJ lebih dari 1 kakak. Kemudian yang ketiga cara input anggota PSPJ untuk yang mengontrak. Baik, kita ke yang pertama, yaitu bagaimana cara menginput anggota PSPJ untuk dalam satu rumah hanya 1 kakak. Nah, ini tampilan dashboardnya seperti ini. Ada RW 9, RT 1, ada jumlah rumah, jumlah jiwa, jumlah anggota, sama jumlah tagihan. Nah, masing-masing itu mempunyai makna. Jadi jumlah rumah itu adalah jumlah rumah sebagai anggota daripada PSPJ. Kemudian jumlah jiwa adalah jumlah jiwa keseluruhan dari anggota PSPJ. Kemudian jumlah anggota, ini jumlah anggota itu adalah sesuai dengan jumlah kakaknya gitu. Nah, kemudian jumlah tagihan adalah jumlah anggota dikali dengan tarif PSPJ saat ini yaitu 8.000. Gitu. Jadi kalau jumlah anggotanya 1 berarti kali 1 8.000. Nah, jumlah tagihan ini muncul ketika kita sudah posting bulanan. Jadi kalau selama belum posting bulanan otomatis adalah nilainya 0 seperti itu. Baik, kita fokus untuk menginput anggota PSPJ dalam satu keluarga. Baik, kita pilih anggota. Kemudian pilih tambah, kemudian masukkan nomor kartu keluarga. Ini sesuai dengan yang diberikan dari yang akan menjadi anggota PSPJ. Tapi kalau belum ada maka diisi dengan RT, kemudian RW, tanggal, bulan, tahun, jam, dan menit. Jadi ini dikarenakan nomor kartu keluarga yang belum dapat, maka saya isi dulu dengan RT-nya 01, RW 9, tanggal 3, bulan 6, 2025 pada jam 22.53. Baik, lanjut. Nanti kalau kartu keluarganya sudah dapat, ini harus diedit ya, disesuaikan dengan kartu keluarga. Karena kalau pencarian berdasarkan kartu keluarga nanti nggak akan dapat, itu harus diedit ulang nanti kalau sudah selesai, kalau sudah mendapatkan kartu keluarga. Kemudian namanya adalah Bapak Budi, ini huruf kapital semua. Kemudian RW-nya pilih 9, kemudian RT-nya adalah 01, kemudian bloknya adalah Anyelir 3040. Nah, ingat di sini status rumah ya. Jadi status rumah ini adalah untuk kepemilikan rumah gitu. Jadi rumah ini punya siapa? Nah, misalnya kalau rumahnya milik sendiri maka pilih sendiri. Lanjut, tanggal masuk. Dikarenakan tanggal masuk ini kita juga tidak tahu, maka kita isi Januari 2025. Oke. Tanggal keluar nggak diisi karena kita adalah anggota baru. Pilih. Nah, ini untuk status di sini kategori anggota ya, kategori anggota. Kategori mohon diperhatikan ini. Kategori anggota di sini adalah untuk membedakan lebih dari 1 kakak, maka pilihannya adalah di sini pilihannya adalah utama. Nah, kalau lebih dari 1 kakak maka pilihannya adalah tambahan. Dikarenakan kita adalah 1 kakak maka pilihnya utama. Jadi kategori anggotanya adalah yang utama. Pilih status. Ini adalah aktif. Demikian, terus langsung disimpan. Maka otomatis akan muncul di sini ya.
Nah, setelah input anggota, maka kita juga harus menginput anggota keluarganya. Maka pilih seperti ini, ada gambar berkumpul orang, diklik, nah masuk ke sini. Nah, terus kita adalah pilih tambah anggota keluarga. Nah, yang pertama adalah kepala keluarga dulu. Kepala keluarga, jika ada nicknya belum dapat, gimana nih? Nah, kalau nicknya belum dapat, maka bisa diisi format seperti tadi. RT, RW, tanggal, bulan, tahun, jam. Jadi seperti ini. RT 1, RW 9, kemudian tanggal 6, bulan 3, 2025, jamnya adalah 22.56. Baik, nama lengkapnya adalah yang tadi, Bapak Budi. Tolong hurufnya adalah huruf besar atau huruf kapital. Jenis kelamin, laki-laki, kemudian tanggal lahir, misalnya Jakarta. Nah, seperti ini. Kemudian tanggal lahirnya, misalnya kita tidak tahu, maka diisi hari ini aja. Tapi kalau sudah tahu, maka nanti diedit lagi bisa. Golongan darah ini diisi kalau ada. Kemudian status pernikahan adalah dia menikah. Status sesuai dengan di KTP-nya. Pekerjaan apa aja, misalnya arsitek. Nomor telepon nih harus diisi ya. Tolong ini karena akan dibutuhkan kalau jika ada informasi-informasi terkait PSPJ bisa dikirim lewat WA ke nomor ini. 0812 1 ini seperti ini asal-asalan. Anggota aktif. Status anggotanya adalah aktif ya. Maka disimpan. Oke, ini baru untuk kepala keluarganya. Nah, bagaimana jika ada istri? Maka tambah lagi anggota keluarga. Kemudian pilih adalah di sini cari istri ya. Ini istri. Kemudian nomor KTP-nya sama, jika belum diketahui maka dengan format seperti tadi, RT, RW, tanggal, bulan, tahun 2025, kemudian jamnya 22.58. Baik, nama lengkapnya misalnya Bunga, Ibu Bunga misalnya, ini huruf kapital juga ya. Jenis kelamin perempuan, tempat lahir misalnya Jakarta, atau jika belum tahu maka bisa diisi dengan strip. Kemudian tanggal lahir bisa diisi hari ini kalau memang belum tahu. Golongan darah misalnya bisa kita pilih O. Status menikah adalah menikah. Kemudian pekerjaan silahkan diisi sesuai status anggota aktif. Oke. Kemudian kita simpan. Selesai. Maka ini Bapak Budi sebagai kepala keluarga, kemudian Bunga sebagai istri daripada Bapak Budi sudah diinput. Nah, bagaimana jika ada mempunyai anak, maka tambah anggota lagi. Oke. Pilihan keluarga, pilih anak. Nomor KTP jika belum ada sama, diisi 01, 09, kemudian 09, 03, 06, 03, 2025, jam 23.00. Nama lengkap misalnya Putri. Jenis kelamin perempuan. Tempat lahir Tangerang misalnya. Huruf kapital ya. Tanggal lahir misalnya udah, kalau dia tidak diketahui bisa diisi itu. Tapi ini harus sesuai dengan KTP ya nantinya. Golongan darah juga harus sesuai. Kemudian status pernikahan karena anak maka belum menikah. Oke, nomor telepon bisa diisi jika ada 812 seperti itu, kita simpan. Nah ini muncul nih status anggota belum dipilih. Nah berarti kita lihat status anggota belum dipilih katanya. Status anggota kita lihat mana. Nah ini status anggota belum dipilih, maka kita pilih aktif ya. Baik, terus
Kita simpan. Oke, nah ini sudah muncul 3 nih. Sudah muncul semua nih. 1, 2, 3. Jadi sebagai kepala keluarga, ini sebagai ibu, ini sebagai anak. Nah, jadi sudah muncul semua di sini. Oke, nah sampai di sini cara menginput dalam satu rumah hanya satu kakak. Nah, kita bisa lihat di dashboardnya ke depan seperti ini. Jumlah rumah 1, jumlah anggota 1, jumlah jiwa 3, jumlah tagihan 0. Kenapa 0? Karena belum diproses tagihannya. Jika sudah diproses tagihannya, muncul di sini adalah sebanyak tagihannya. Berarti jika satu anggota keluarga kali 8.000, berarti di sini munculnya 8.000. Demikian untuk video tutorial pertama, yaitu cara menginput anggota PSPJ dalam satu rumah ada satu kakak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.